أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ya ma'syaral muslimin, jamaah masjid Assalam, bapak-bapak, para sepuh yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, semoga semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis ini atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari ini adalah nikmat dan karunia dari Allah untuk kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali materi tafsir untuk ayat-ayat dari surat Al-Lail. Pada malam hari ini kita masuk ayat ke-11 hingga dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Lail ayat ke-11, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kalian terhadap neraka dengan api yang menyala-nyala. Tidaklah ada yang masuk ke dalamnya kecuali dia adalah orang yang celaka dan mendustakan kebenaran serta berpaling dari keimanan. Adapun kelak yang akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka tersebut. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat selanjutnya di surah Al-Lail, ayat yang ke-11, ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Untuk ayat yang ke-12, Allah berfirman, Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban bagi kami
untuk memberikan petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat ini, Imam Qatadah berkata, maksudnya kami telah jelaskan yang halal dan yang haram. Dan selain beliau juga mengatakan maksud ayat, barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, niscaya dia akan sampai kepada Allah. Dan menjadikannya seperti firman Allah, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ayat ini, hadirin yang saya muliakan, menjelaskan bahwa kebenaran, kebatilan, cahaya dan kegelapan itu hanya atas ketentuan Allah. Ketika Allah mengatakan wa inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah. Maksud kata kewajiban kamilah, kata para ulama, kewajiban yang Allah wajibkan bagi dirinya sendiri. Dan kalimat ini datang untuk menjelaskan bahwa tidak ada selain diri Allah dalam masalah ini. Masalahnya adalah tentang petunjuk. Hamba yang berpetunjuk, hamba yang lurus, hamba yang istiqomah, hamba yang berada di atas kebenaran, itu hanya atas kehendak Allah. Dan sebaliknya, hamba yang berada dalam kebatilan, hamba yang menyimpang jalannya, tersesat, itu atas kuasa Allah. Maka ayat ini menjelaskan agar kita hendaknya senantiasa kembali kepada Allah. Petunjuk itu hanya Allah yang menentukan, hadirin. Kita telah bahas petunjuk atau hidayah itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis? 2. Yang pertama, hidayah apa? Pak Yuda apa? Apa hidayah yang pertama? Hidayah itu ada 2 jenis, hadirin. Yang pertama hidayah Pak Rian, taufik atau ilham. Hidayah yang kedua sudah disebut taufik dan ilham. Yang kedua disebut dengan tablik, jamaah tablik. Ad-dilalah wal irsyad. Baik. Tidak apa, saya ulang. Hadirin yang saya muliakan, yang namanya hidayah secara umum itu terbagi menjadi 2 jenis secara umum ya. Sebab ada jenis-jenis lain sebenarnya, tapi jenis-jenis selain 2 ini turunan sudah. 2 jenis hidayah itu adalah yang pertama disebut hidayah taufik atau hidayah ilham. Taufik dan ilham, yaitu petunjuk untuk seseorang hamba agar mengikuti kebenaran, jalan yang lurus. Yang kedua, hidayah ad-dilalah atau irsyad. Hidayah berupa penjelasan akan kebenaran. Ini 2 jenis hidayah. Ya.
Yang kita pelajari ini hadirin, yang Bapak Ibu dengarkan apa yang saya jelaskan, dan yang saya jelaskan adalah hidayah, kebenaran. Karena terkandung di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, terkandung di dalamnya penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu adalah kebenaran. Betul? Betul ini? Maka itu adalah hidayah, petunjuk, berupa kebenaran. Nah, di situ ada dua jenis. Yang pertama, tentang penerimaan akan kebenaran itu. Ya. Anda mendengar, mencerna, menyerap penjelasan, masuk ke kalbu, membenarkan, mendorong Anda untuk mengamalkan, ini namanya mendapat taufik. Si hamba telah mendapatkan taufik atau si hamba telah mendapatkan ilham dari Allah. Kebenaran tersebut dijelaskan, disampaikan. Kebenaran tersebut tertuang dalam tulisan. Dan itu semua hidayah. Dan hidayah ini disebut dengan hidayah adilalah atau irsyad. Bimbingan pencerahan. Ya. Untuk yang pertama, hidayah taufik dan ilham, murni hanya haknya siapa? Hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang kedua, haknya Allah, kemudian Allah juga mudahkan hambanya untuk memberikan kepada yang lain. Semua hidayah itu haknya Allah. Tapi kalau untuk yang taufik atau ilham jenis yang pertama, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Di dalam Al-Qur'an hadirin, ada dua ayat yang secara lafaz kontradiksi, secara lafaz. Dua ayat kontradiksi. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa Rasulullah tidak bisa memberi hidayah. Ayat yang kedua menjelaskan Rasulullah ternyata bisa memberikan hidayah. Di surah Al-Qasas Allah firman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberi hidayah, namun hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Di surat Asy-Syura Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kan dua ayat bertentangan secara lafaz, betul? Kontradiksi. Kok bisa di sini dikatakan Rasulullah nggak bisa beri hidayah, di sini dikatakan Rasulullah beri hidayah? Maka ini namanya tanaqud lafzan, kontradiksi secara lafaz. Bukan kontradiksi secara hukum dan makna. Enggak akan pernah ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan. Ayat dengan hadis bertentangan. Enggak akan mungkin. Mustahil bagi Allah yang maha suci dari segala kekurangan untuk adanya kontradiksi. Sekarang tinggal kita memahami dua ayat yang berbeda ini apa maksudnya. Maka diterangkan oleh para ulama. Inilah kesimpulannya yang kita bahas. Bahwa hidayah itu ada berapa jenis? Dua. Maka yang pertama yang Allah tetapkan Rasulullah nggak bisa berhidayah. Hidayah apa ini? Taufik dan ilham. Pada yang kedua yang Allah tetapkan Rasulullah bisa berhidayah. Hidayah apa ini? Ad-dilalah atau irsyad. Nah baru kita paham. Ternyata ayat tersebut tidak kontradiksi. Paham? Ya. Tidak kontradiksi berarti. Benar pada faktanya Rasulullah jangankan kepada orang yang jauh, kepada keluarga dekat dengan beliau, paman yang sangat mencintai beliau, Abu Thalib. Apakah menerima hidayah dari Nabi? Tidak, sampai menangis. Rasulullah menangisi pamannya hadirin. Ya.
Makanya ayat tersebut turun. Engkau nggak bisa beri hidayah walaupun kepada engkau orang yang engkau cintai sekalipun. Nggak bisa. Hidayah apa di sini? Taufik, yakni menerima kebenaran. Ya. Hidayah untuk menerima kebenaran. Itu murni haknya siapa? Allah. Adapun yang kedua, itu yang Nabi lakukan. Nabi SAW menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, ini tauhid, ini syirik. Nabi pekerjaannya sehari-hari sepanjang waktu itu menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Maka Nabi memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Taufik, adilalah atau irsyad. Ada pelajaran penting di sini untuk kita semuanya, khususnya para dai, para ustadz. Tapi tidak hanya mereka, semua kita. Karena kita semua pasti sedikit atau banyaknya ada kontribusi memberi nasihat kepada orang lain. Maka mengetahui penjelasan ini, hadirin, membuat hati kita tentram. Membuat hati kita tidak kecewa. Di saat apa yang kita sampaikan diterima oleh orang, maka kita hanya bersyukur kepada Allah. Karena itu hanya atas kehendak Allah. Kita pun selamat dari takabur, ujub. Ketika orang menerima, ketika orang menyambut, itu hanya atas kehendak Allah. Itu adalah ketetapan Allah, bukan kita. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, dakwah kita nggak diterima oleh orang. Kita juga tidak kecil hati karena Allah yang menetapkan hal itu. Ya, maka jauh dari stres, jauh dari sempitnya dada. Ya. Terus tugas kita hanya terus menyampaikan, menerima atau tidaknya itu ketentuan dari siapa? Allah. Nah, kita kembali kepada ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa inna alaina lal huda." Sungguhnya bagi kamilah hidayah itu. Hidayah apa di sini? Dua-duanya. Hidayah taufik dan ilham, ini yang paling pertamanya, betul-betul hanya milik Allah. Hidayah dilalah wal irsyad itu bisa terwujud pada seorang hamba untuk dia bisa menyampaikan, untuk bisa menjelaskan, itu juga atas keutamaan dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayat ini ketika Allah mengatakan hanya bagi kamilah hidayah itu untuk semua jenis hidayah tadi. Sehingga hadirin pelajaran penting dari ayat ini agar kita selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah. Ingat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, jangan pernah engkau menganggap di saat engkau mendapatkan dirimu dalam kebaikan bahwa itu hanya atas keberhasilan dirimu. Jangan pernah. Tapi itu semua atas keutamaan dari Allah. Allah menetapkan itu. Maka lagi-lagi hadirin, nasihat demi nasihat selalu kita dengarkan terkait dengan agar kita tawadhu kepada Allah. Tawadhu kepada siapa? Kepada Allah yang paling pertama, bukan kepada sesama, tapi kepada Allah dulu. Bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Kita ini sangat fakir kepada Allah. Kita ini sangat butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah terus hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Mintalah terus hidayah kepada Allah. Jangan putus minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa takabur. Ya. Jangan pernah merasa dirinya telah pandai, telah belajar, telah mengerti tafsir, telah mengerti Al-Quran, telah rajin sholat, telah rajin bersedekah, lalu merasa dirinya aman, selamat. Enggak. Ya. Kalau Rasulullah orang yang paling selamat saja masih minta petunjuk kepada Allah, apalagi kita. Maka hadirin, ayat ini menegaskan agar kita selalu kembali kepada siapa? Allah. Mintalah terus bimbingan dari Allah. Karena Allah telah katakan, bagi kamilah hidayah itu. Bagi kamilah hidayah itu. Ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa inna lana lal akhirata wal ula."
Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat, perkara akhirat dan dunia ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini, segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu Allah lah yang mengendalikannya. Ada penjelasan para ulama menarik dari ayat ini, hadirin. Ayat ini dari sekian ayat yang sedikit atau bahkan sebagian ulama mengatakan barangkali cuma ayat ini saja yang susunan kalimatnya mendahulukan akhirat. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, hanya milik kamilah akhirat dan dunia. Rata-rata ayat yang lain itu kalau antara dunia dan akhirat, dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka di sini ada pelajaran penting. Ketika Allah menyebut di ayat ini akhirat pertama kali, lalu kemudian setelah itu dunia, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akhirat itu lebih utama. Karena di ayat ini langsung penyandarannya kepada Allah. Maka Allah dekatkan akhirat dengan dirinya. Baru setelah itu menyebut perkara duniawi. Adapun kalau manusia, maka pada doa yang biasa kita sebut Rabbana atina fid dunya, dunia dulu. Wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami minta kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Maka para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ayat ini menjelaskan Allah ingin menegaskan akhirat itu lebih utama. Akhirat itu yang paling mulia. Kemudian dari ayat ini juga hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketika Allah menyebut akhirat yang pertama dibandingkan dunia, maka terdapat pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya untuk kita perhatikan adalah tentang akhirat. Akhirat, hadirin. Makanya Allah menyebutnya dekat dengan namanya, wa inna lana lal akhirah. Dan dari penjelasan itu semua, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa akan kuasa Allah. Kuasanya Allah meliputi segala sesuatu tanpa batas. Segala sesuatu kelak di akhirat itu di bawah kuasa Allah. Segala sesuatu di dunia ini itu semua di bawah kuasa kendali Allah tabaraka wa taala. Apakah di bumi, di dalam bumi, di lautan, di dalam lautan, di angkasa sana, di luar angkasa. Tidak ada satu tempat pun kecuali itu atas kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ayat ini juga kata para ulama menjelaskan akan tauhid rububiyahnya Allah. Yang harus kita yakini. Tauhid rububiyah itu, hadirin, adalah keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang menguasai, yang mencipta, yang mengatur alam semesta. 3. Perhatikan ini. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid, adalah keyakinan kita terhadap Allah terkait dengan 3 hal. Terkait dengan 3 hal yang menjadi poros segala perbuatan Allah. 3 itu apa? Al-Malik, yang artinya apa? Kekuasaan. Yang kedua, Al-Khaliq, artinya apa? Pencipta. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang artinya apa? Pengatur. Inilah tauhid rububiyah. Keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya Al-Malik, yang menguasai segala sesuatu. Allah lah satu-satunya Al-Khaliq, yang mencipta.
menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang al-mudabbir, mengatur segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah lah yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya. Tiga ini hadirin bukan membatasi akan dirinya Allah, tapi tiga ini hadirin adalah poros yang semua perbuatan Allah kembali kepada salah satu dari tiga ini. Apa tiga tadi? Al-Ma, yang kedua Khaliq, yang ketiga Al-Mudabbir. Semua kuasa Allah kembali ke salah satu tiga ini. Misalnya nih, perbuatan Allah menghidupkan, mematikan. Menghidupkan, mematikan. Yuhyi wa yumit. Kembali ke mana? Al-Khaliq. Allah yang mengatur rezeki. Yang Allah lapangkan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah sempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kembali ke mana? Al-Mudabbir. Allah lah yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan. Kembali ke mana? Al-Malik. Maka semua perbuatan Allah hadirin kembali ketiga ini. Itulah kesimpulan para ulama bahwa tauhid rububiyah itu terkait keyakinan kita akan tiga ini terhadap dirinya Allah. Tidak boleh ada selain Allah yang disertakan dalam ini. Tidak boleh. Kalau ada, maka itu perbuatan syirik dalam rububiyah namanya. Untuk Bapak Ibu ketahui, perbuatan syirik itu tidak hanya terbatas dengan sujud kepada selain Allah, dengan ruku selain kepada Allah, dengan menyembah benda-benda tertentu. Terkadang terkait dengan keyakinan di dalam hati. Ketika ada keyakinan, ada selain Allah yang punya kemampuan juga untuk mengatur di kutub utara, di kutub selatan, di kutub barat, di kutub timur. Ada wali-wali yang diyakini oleh sebagian orang sampai akhirnya diberi gelar dengan wali kutub. Wali kutub ya bukan beruang kutub. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Kalau ada nih yang memberi gelar wali kutub, karena diyakini wali itu punya andil untuk mengatur alam di sebelah timur, sebelah barat atau utara atau selatan. Maka disebut wali kutub. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Walaupun sholatnya kepada Allah, sujudnya kepada Allah, tapi kalau keyakinan seperti ini nggak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ibadahnya, karena syirik dalam masalah rububiyah. Ya. Ada yang meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengatur rezeki. Ya. Ini keyakinan yang tidak tampak hadirin di dalam hati. Dan ini peringatan untuk kita semua agar membersihkan keyakinan dalam diri kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Dan ini penyakit hati yang lebih parah daripada yang kita kenal hasad, iri, dengki, dan segala macam. Keyakinan ini lebih buruk. Penyakit hati yang lebih parah. Harus kita bersihkan. Jauhkan keyakinan-keyakinan batil itu. Yakini hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yakini hanya Allah. Ya. Keyakinan seperti ini hadirin yang kadang menjadi sebab rusaknya amalan. Ya. Keyakinan syirik itu akan menyebabkan perbuatannya juga syirik. Itu biasanya saling berhubungan. Ketika ada orang yang sujud kepada orang lain, sesama manusia, mau sehebat apapun manusianya hadirin, tidak boleh kita sikapi untuk dengan sujud terhadapnya, ruku terhadapnya, ngesot duduknya, gitu ya. Gimana caranya? Dan seterusnya dari berlebih-lebihan. Sebagaimana yang beberapa hari ini viral. Ya. Na'udzubillah. Itu tidak terjadi melainkan di antara sebab utamanya karena ada keyakinan
Dan keyakinan itu pasti kesyirikan. Indikator kuatnya meyakini bahwa guru-guru, kiai-kiai tersebut punya kekuatan. Sehingga mesti dihormati sedemikian rupa. Itu indikator kuatnya. Ya. Kalau bapak-bapak yang pernah umroh, kalau sekarang saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, tahun 2017 ke bawah itu berapa kali itu kita kan lihat itu ada aja orang yang mendekati Ka'bah, lalu menempel badannya ke kiswah. Kiswah itu apa? Penutup Ka'bah, kain menutup Ka'bah itu. Ada yang begitu usahanya mencabut benang-benang di kiswah Ka'bah itu. Dengan begitu effortnya dia berusaha, dia cabut. Padahal kan itu kuat itu. Dia cabut, dia tarik. Perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan kalau tanpa ada keyakinan. Nggak mungkin. Betul tidak? Pasti pendorongnya apa? Ada keyakinan yang kuat. Dan itu pasti identik dengan kesyirikan. Sama seperti yang tadi kita sampaikan, kita singgung. Ada sujud kepada guru-gurunya. Itu bukan budaya yang layak untuk dilestarikan. Karena itu mengarah kepada kesyirikan. Tidak boleh kita benarkan. Ya. Kultus kepada individu. Bobrok negeri kita kalau yang seperti ini dibiarkan. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada selain Allah yang harus kita muliakan dengan mutlak. Sujud kita, rukuk kita, penghambaan kita, penghinaan diri kita, perendahan diri kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain makhluk. Kalau Rasulullah saja marah ketika Mu'ad datang dari Yaman. Beliau setelah safar perjalanan jauh dari Yaman, pulang ke Madinah. Tiba-tiba Mu'ad sujud kepada Rasulullah. Marah Rasulullah. Apa-apaan ini Mu'ad? Kata Mu'ad, aku melihat di Yaman sebagian orang itu memberi penghormatan kepada orang-orang besarnya mereka dengan sujud. Kata Mu'ad. Maka Rasulullah pun tegur. Tidak boleh dalam Islam hanya kepada Allah. Itu Rasulullah manusia termulia. Lah kok bisa ada selain Rasulullah ya ingin dimuliakan dengan sedemikian rupa? Siapa Anda? Sampai ada yang tersebar videonya. Santri-santrinya diberi buah jeruk dengan ditendang-tendang jeruknya. Ya, lalu santrinya berebut. Hina banget, kayak binatang santrinya. Subhanallah. Nggak ada harga dirinya. Itu kesyirikan betul, kekufuran kepada Allah Taala. Nggak boleh menghinakan orang lain. Ya. Jangan dibela, dikatakan itu budaya pondok pesantren. Lah, kalau itu bertentangan dengan agama Islam, ya, bukankah itu pondok pesantren mengatasnamakan Islam? Ya, maka tidak boleh kita benarkan. Kita kembali ke pembahasan. Allah katakan, wa inna lana lal akhirah wal ula. Dan sesungguhnya hanya bagi kamilah akhirat dan dunia ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat ini juga menjelaskan akan kekuasaan Allah yang bersifat mutlak. Jadi kalau kita berbicara tentang kuasa Allah yang bersifat mutlak itu akan betul-betul tampak kelak di akhirat. Kuasa Allah akan betul-betul tampak kelak di akhirat. Makanya di surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Apa arti Maliki yaumiddin? Dia Allah yang maha penguasa di hari pembalasan, hari kiamat. Jam berapa Isya, Pak? Pas. Ya. Kenapa Allah katakan Allah lah yang berkuasa di akhirat? Bukankah Allah juga berkuasa di dunia? Betul tidak ini? Kenapa Allah katakan Malik Yaumiddin, dialah Allah yang berkuasa di hari akhirat? Seakan-akan di dunia tidak berkuasa. Enggak. Tapi Allah tegaskan bahwa di akhirat hanya ada satu kekuasaan. Dan itu pada dirinya Allah.
Tidak ada selain Allah. Para nabi, para rasul, tidak ada kuasanya. Apalagi selain para nabi dan rasul. Yang di dunia ini dikenal penguasa, raja, pemimpin, ya, orang yang memiliki jabatan tinggi. Dia punya kemampuan untuk kuasa. Di akhirat hilang itu semua. Adapun di dunia hadirin, adapun di dunia, maka Allah menjelaskan di ayat ini kekuasaan Allah yang bersifat mutlak. Apa maksudnya? Kuasa Allah yang bersifat mutlak itulah kuasa Allah yang tak terbatas. Di dunia ini hadirin, Allah dengan takdirnya, dengan ketentuannya yang penuh hikmah, Allah berikan kuasa itu kepada hambanya. Kuasa adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu seseorang bisa mengatur yang lain. Kuasa adalah sesuatu yang dengannya orang lain bisa merendahkan orang lain. Kuasa adalah yang karenanya seseorang bisa mengintervensi, menekan yang lainnya. Itu namanya kuasa. Betul tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah, di dunia ini hadirin, Allah berikan yang namanya kuasa itu, tapi sangat terbatas. Bisa dipahami? Sangat apa? Terbatas. Yang mutlak itu hanya Allah. Mutlak artinya apa? Tanpa batasan. Itu hanya Allah. Di dunia ini ada kuasa Allah tanpa batasan. Adapun selain Allah, maka Allah takdirkan ada kuasa mereka tapi sangat terbatas. Apakah keterbatasan terkait dengan ruang dan waktu? Apakah keterbatasan terkait dengan masa? Terkait dengan jumlah bawahan? Dan seterusnya dari berbagai macam keterbatasan. Maka ini maksud ya kuasa Allah di dunia ini, yakni kuasa Allah yang bersifat mutlak. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih 3 menit lagi waktu Isya, maka saya cukupkan materi kita pada malam hari ini sampai di sini. Untuk ayat setelahnya, fa'andartukum naran talazza, ini butuh penjelasan dengan waktu yang cukup panjang, maka saya tunda. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materi untuk ayat yang ke-14 ini. Tapi memperhatikan waktu, qadarullah ternyata nggak cukup. Maka untuk ayat ke-14 ini insya Allah akan saya sampaikan penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup majelisnya, saya persilakan dari hadirin. Ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dari materi yang telah saya sampaikan atau hal lain dalam masalah keagamaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, betul. Baik. Baik. Penjelasan ini jumhur ulama, dari kebanyakan para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, dan juga ada penjelasan beliau ini di tafsir juz ammahnya beliau, ya. Itu adalah kesimpulan dari para ulama. Kesimpulan para ulama ya dari nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah yang begitu banyak, kalau kita mau sebutkan tak terbatas tuh. 99 itu kan yang kita tahu. Betul nggak? Ya. Nah, dari sekian banyak nama dan sifat Allah itu ada kemiripan, ada kesamaan. Untuk mudahnya, maka para ulama menyimpulkan 3 ini. Itu maksudnya. Sudah pahami? Jadi itu kesimpulan. Tidak ada dalil spesifik. Tapi kesimpulan para ulama ketika menjelaskan rububiyah bagi Allah. Ya. Itu ada di, sekali lagi, kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid karangan Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga ada di kitab Tafsir Juz Ammah karangan beliau juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi itu kesimpulan. Sekali lagi itu kesimpulan.
Ya, kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Sama seperti rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? 6. Tidak ada dalil spesifik, apakah ayat atau hadis yang menjelaskan ini rukun iman, ini rukun Islam, itu enggak ada. Penamaan rukun Islam, penamaan rukun iman itu kesimpulan para ulama. Dikatakan sebagai rukun iman, dikatakan sebagai rukun Islam, itu kesimpulan para ulama. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Semoga yang kita pelajari Allah berikan manfaat, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Tapi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.